Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya ananda-ananda sekalian? Ustadz harap semua masih diberikan kesehatan agar semuanya bisa dapat menjalankan eh, kegiatan sehari-hari. Pada kesempatan hari ini, Ustadz akan membawakan materi mata pelajaran seni rupa. Seni rupa itu sendiri banyak yang mengartikan menggambar, melukis, membuat kerajinan tangan. Banyak yang mengartikan seni rupa sebagai tiga yang saya sebutkan tadi itu. Nah, jadi siapapun yang mengartikan melukis, ya itu juga termasuk. Siapapun yang mengartikan menggambar, ya itu juga termasuk. Demikian juga dengan yang namanya kerajinan tangan. Nah, seni rupa itu tersendiri, di sini kita membaginya menjadi dua subtema penting. Nah, yang pertama itu adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang kedua, yaitu menggambar ragam hias. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Namun, di sini kita akan sama-sama mengetahui terlebih dahulu arti dari menggambar itu sendiri. Nah, menggambar itu tersendiri dapat didefinisikan adalah merupakan kegiatan seni yang sudah dikenal sejak zaman dahulu. Nah, jadi sejak zaman dahulu itu sudah ada kegiatan menggambar ataupun melukis ya. Hanya saja di sini dijelaskan bukti kegiatan menggambar tersebut ditemukan di dinding-dinding gua ataupun tempat bersejarah. Jadi kalau kalian pernah melihat gambar-gambar yang ada di bangunan-bangunan prasejarah seperti gua, nah itu pastinya ada gambar-gambar tersendiri yang sudah dibuat oleh orang zaman-zaman dulu. Nah, untuk contohnya bisa kalian lihat pada gambar di bawah ini. Nah, jadi yang Ustadz lampirkan ini merupakan contoh gambar-gambar yang dibuat oleh orang zaman dahulu yang pernah hidup di dalam gua. Ada yang menggambar seperti bentuk manusia yang sebelah kiri ya gambarnya, dan kemudian ada yang gambarnya dia menggambarkan seperti hewan ya, itu seperti ada banteng. Nah, itu merupakan bukti dari adanya kegiatan menggambar pada zaman dahulu. Kalau tadi kita sudah tahu arti menggambar secara umum, kali ini kita akan mengetahui pengertian menggambar dari istilah Inggris. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasannya menggambar berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu drawing, yang artinya kegiatan-kegiatan yang menggunakan daya imajinasi serta memakai banyak pilihan teknik dan alat gambar. Jadi kita harus dapat berhayal ya, bisa dibilang ya. Imajinasi itu termasuk berhayal dan menghayalkan kira-kira hewan seperti apa. Objeknya bisa hewan ya, bisa hewan juga, pemandangan ataupun benda. Nah, jadi kita menghayalkan bentuk dari hewan itu seperti apa, dan kemudian kita menggunakan teknik seperti apa, dan alat untuk menggambar itu alatnya apa. Nah, jadi untuk lebih lanjutnya nanti kita akan membahas kira-kira teknik seperti apa yang kita gunakan dan alat apa saja yang kita gunakan dalam menggambar. Sederhananya begitu. Yang kita gambar itu apa? Itu bendanya apa? Nah, kalau lebih sederhananya lagi, kalau kita ingin menggambar pulpen, nah kita harus ada benda tersebut. Bisa kita lihat secara langsung. Nah, jadi bendanya itu, pulpennya itu harus ada. Nah, itulah yang dimaksud dengan objek. Jadi bisa kita lihat dan bisa kita gambarkan di buku gambar. Kemudian, apa itu objek gambar flora? Nah, objek gambar flora ini pada umumnya gambar flora yang memiliki garis-garis gambar
yang dinamis, sehingga lebih mudah ditorehkan atau lebih mudah digambar dibandingkan dengan alam benda yang memiliki garis-garis yang statis ataupun pasti, tidak bergerak dan memiliki kejelasan bentuk. Nah, memang sedikit agak rumit ya mendefinisikan dari objek gambar flora. Tapi di sini dapat kita artikan objek gambar flora itu tersendiri adalah objek flora akan lebih mudah digambar jika dibandingkan dengan objek fauna. Tumbuh-tumbuhan memiliki gerakan yang terlalu lambat sehingga bisa digambar. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya objek gambar flora ini adalah gambar yang kita lukis atau kita gambarkan melalui objek tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi kayak seperti pohon, rumput, dedaunan, itu adalah objek gambar flora. Baik, selanjutnya objek gambar fauna. Nah, jadi kalau objek gambar fauna ini, apa yang dimaksud dengan objek gambar fauna ini? Nah, jadi objek gambar fauna ini adalah objek yang kita menggambarkannya itu lebih ke hewan ya, Bang dan kakak-kakak sekalian. Jadi contohnya itu seperti kita menggambar ayam, menggambar kelinci, rusa, kambing, dan kerbau. Dan masih banyak lainnya contoh dari objek gambar fauna. Kemudian objek gambar alam benda. Nah, apa yang dimaksud dengan objek gambar alam benda? Nah, jadi objek gambar alam benda itu adalah seperti benda-benda yang ada di sekitar kita yang bisa kita gambar. Contohnya itu seperti pulpen, teko, gelas, dan juga meja. Itu dia ya. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu komposisi. Apa yang dimaksud dengan komposisi? Komposisi adalah pengaturan letak garis, bidang, warna, tekstur, ruang, bentuk, titik, dan gelap terang menjadi sajian yang menarik dan enak dipandang. Jadi, sederhananya, komposisi itu adalah pengaturan yang digunakan dalam menggambar agar gambar yang dihasilkan terlihat menarik dan enak dipandang. Nah, bagian-bagian yang ada di dalam komposisi itu tersendiri terbagi menjadi 5, yaitu ada keseimbangan atau balance, kesatuan, unity, irama, rhythm, kontras, keselarasan, atau harmoni. Baik, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Kali ini ada tugas yang akan Ustadz berikan, di mana tugas ini akan dikumpulkan sewaktu LKPD. Nah, yang pertama adalah menggambar sudah dikenal sejak zaman dahulu. Bukti bahwa menggambar sudah dikenal sejak zaman dahulu dapat kita temukan pada yang kedua, sebutkan dan jelaskan apa saja objek dan gambar. Selain juga menyebutkan, abang-abang dan kakak-kakak sekalian juga menjelaskan apa saja objek menggambar. Untuk nomor selanjutnya, sebutkan dan jelaskan hal-hal apa saja yang terdapat dalam bidang komposisi. Nah, masih sama, kakak-kakak dan abang-abang sekalian, selain menyebutkan, kakak dan abang juga menjelaskan hal-hal apa saja yang terdapat dalam bidang komposisi. Jadi silahkan untuk membuka buku LKS-nya, karena di buku LKS tersebut materi ini sudah ada juga. Dan untuk lebih dalamnya lagi, silahkan nanti baca-baca juga buku LKS-nya. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.